Ya pemirsa, kita kembali ke Dialog Spesial Report Menuju Indonesia Hebat, masih bersama dengan Amanda dan juga Mas Musa. Saya ke Mas Musa. Mas Musa, sebenarnya tantangan apa sih yang akan dialami oleh pelaku bisnis fashion dan juga para desainer untuk merambat ke kancah internasional? Tantangannya apa saja? Waduh, kayaknya banyak nih. Jawabnya susah, kayaknya banyak nih. Kayaknya segmennya mesti 7 hari 7 malam deh, mesti bikin berkelanjutan. Tantangannya sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah tantangan yang agak sedikit emergency, bahaya, itu adalah menjaga pasar lokal. Karena kita ini 230 juta penduduk, kemudian tingkat perekonomiannya, ekonomi menengah ke atas akan naik terus, dan kita ini diserbu kiri kanan dengan seluruh brand internasional tuh masuk ke Indonesia. Jadi kita juga bagaimana kita harus bisa memproteksi dengan produksi kreativitas para perancang lokal, tentunya itu yang pertama. Yang kedua adalah saya rasa kita tidak bisa bicara kita kuat di internasional kalau lokalnya aja nggak kuat. Karena lokalnya itu kan berarti kita harus bicara soal logistik gitu ya, soal kreativitas. Nah, kalau kita lokalnya sudah kuat, baru kita bisa membawa ke kancah internasional. Nah, kita jangan membandingkan bahwa Chanel, Louis Vuitton, Prada itu sudah internasional sedemikian singkat. Tidak, perjuangan mereka itu sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun gitu ya. Dan itu mereka go internasionalnya mereka aja setelah mereka melalui proses 50 tahun ke atas gitu kan. Jadi dengan kata lain bahwa kita bisa mulai penetrasi, ya artinya kita belajar tentang kebutuhan pasar internasional itu apa, karakter market Jepang itu seperti apa, karakter market Eropa atau Amerika itu seperti apa. Dan kecenderungannya bahwa fashion pada akhirnya itu kan kita akan bicara soal ada fashion kelas bawah, menengah, atas, dan ada luxury item. Nah, Indonesia itu punya kekuatan untuk membuat luxury item. Artinya luxury item itu adalah hal-hal yang dikerjakan dengan passion, dengan teliti, dengan banyak mengerjakan tangan. Dan kenapa waktu kita mencoba melaunching, tadinya Indonesia mau di launching 2025 menjadi pusat inspirasi mode dunia. Saya mengatakan saya nggak mau kalau Indonesia hanya dijadikan pusat inspirasi. Untungnya apa buat kita? Jadi saya memberikan konsep bagaimana kita menjadikan Indonesia ini menjadi pusat mode dunia di bidang fashion craft. Dan itu yang menjadi kekuatan kita. Jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan di sini. Gitu. Ini kalau Manda nih kan selain kolaborasi dengan Elira juga punya line sendiri ya. Kira-kira tantangan apa saja sih dari pengalaman Manda nih yang ini untuk bisa berkembang di dunia fashion ini? Sebenarnya jujur aja aku juga baru banget nge-launch collection aku, jadi baru benar-benar beberapa bulan. Itu juga sebenarnya kayak dicemplungin aja gitu loh, jadi benar-benar tuh kayak dijorokin gitu. Tapi modal nekat itu adalah sumber utama untuk sukses loh, jangan salah. Aku juga dari awal jadi dari dulu tuh mundur-mundur terus mau launch, karena aku selalu mikir kayak masih kurang gitu kan. Terus akhirnya waktu itu satu saat dibilang udah deh nyemplung aja gitu kan. Nah, tantangan yang dirasakan tuh apa saja? Termasuk saat berkolaborasi dengan Elira. Kalau untuk saya sih, jadi karena saya benar-benar sekarang cuma nyemplung doang gitu ya, jadi masih benar-benar gimana ya, kadang-kadang ngebagi waktunya gitu. Kadang-kadang kan saya juga mesti ngedesain, ada waktunya mesti ngedesain, ada waktunya untuk produksi gitu kan. Tapi kadang-kadang karena saya juga sekarang masih sendiri, masih baru mulai gitu kan, jadi saya mesti ngurusin semuanya gitu. Kadang-kadang tuh jadi suka ribet sendiri, jadi benar-benar mesti pintar ngatur diri lah ya, untuk benar-benar bisa bagi otaknya, oke sekarang desain, oke sekarang waktunya untuk ngurusin bisnisnya gitu. Ya, sebenarnya banyak pihak yang tidak menyadari sebetulnya industri fashion itu adalah industri teamwork. Jadi kita nggak bisa apa-apa melakukan sendiri ya. Jadi karena memang kalau kita pelajari industrinya secara internasional, itu buat negara-negara udah maju, fashion itu adalah bisnis, fashion itu adalah strategi, fashion itu adalah manajemen. Jadi itu yang mungkin kita juga harus mulai, Amanda sebagai desainer muda sudah mulai harus bisa membentuk tim-tim yang bisa support gitu ya. Jadi hal-hal yang dia bisa delegasikan mungkin harus mulai didelegasikan gitu. Ya baik, ini sangat menarik. Di segmen berikutnya saya akan menanyakan ini karena segmen terakhir mengenai pesan dan tips untuk para pelaku industri fashion dan juga para desainer muda seperti Manda dan yang lainnya untuk bisa lebih
berkembang. Ya pemirsa, dialog Special Report menuju Indonesia Hebat akan kembali masih bersama dengan Mas Musa dan Manda.